Baik teman-teman, hari ini kita di Polres Jakarta Selatan. Saya menepati pertandingan hari ini bukan pertandingan otot tapi pertandingan otak. Bukan menyangkut salah benar tapi etika. Ya. Saya mengatakan masalah siri itu bukan menggunakan badi ataupun pistol atau senjata. Bukan dengan cara mempermalukan orang, mengetok rumah orang dengan cara-cara yang tidak benar, kesombongan dan keangkuhan. Tapi saya dengan tim yang saat ini kita beri kuasa kepada Bang Dr. Krisnamurti, kantor beliau dan tim gabungan pengacara pembela kaum lemah. Kami tempuh secara hukum. Nanti beliau akan menjelaskan tentang pasal dan ancaman hukumannya. Kemudian hadir tokoh-tokoh dari Sulawesi. Ini Bang sama? Ahmad. Bang Ahmad dan Bang Randy. Silakan mereka bicara dulu sebelum kami omongan tentang pandangan gejolak masyarakat tentang peristiwa yang antara Bugis Makassar itu. Makanya kita untuk mencegah jangan sampai terjadi sara, kami serahkan ke jalur hukum saja. Demikian. Silakan Bang Ahmad. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelas menetap di Jakarta. Berdasarkan yang saya lihat di medsos, saya sebagai seorang Bugis merasa terusik dengan pernyataan menantang si Denny Sumargo, dan saya merasa keberatan, dan rekan-rekan saya juga merasa terusik dengan pernyataan menantang di media bahwa orang Bugis dengan Makassar itu diadu. Dan saya mempertanyakan, Denny Sumargo ini asli orang Bugis apa Makassar? Karena saya lihat media-media dia itu saya ikuti, dia kayaknya etnis, nggak usah sebutin namanya lah, ya mungkin media sudah pada tahu ya. Dan itu sangat memprovokasi, dan saya merasa tertantang, ya. Saya kira itu aja dulu. yang tetap menyerahkan pada hukum. Tetap proses hukum, jangan sampai meluas, berdampak luas ya. Kata tertantang itu terkait apa yang dia buat pernyataan Denny Sumargo itu. Di antara dua etnis di Sulawesi Selatan itu, Bugis dan Makassar itu dia tidak bisa terpisahkan. Dia adalah satu bagian. Dengan ucapan perkataan, saya Makassar, kau Bugis, cabut pedangmu. Berarti dia mau mengadu domba, memecah belah kedua suku terbesar yang ada di Sulawesi Selatan. Itu yang membuat pernyataan Denny yang merasa terusik semua orang yang ada di khususnya warga Sulawesi Selatan yang ada di Makassar atau di Jakarta gitu. Itu aja saya rasa. Poinnya. Abang sendiri mewakili apa? Paguyuban apa atau orang? Kita bukan paguyuban ya. Kita adalah sebagai warga Bugis Makassar. Karena suku itu bukan kelompok, bukan organisasi. Dia bukan organisasi. Dia adalah etnis yang ada di Sulawesi Selatan yang terbesar. Ini adalah pemuda anti rasis. Kalau itu diadu, itu berarti dia mau tunjuk kami dengan beberapa teman-teman semua menjadi gabungan untuk melaporkan Denny Sumargo. Jadi berawal, iya, ya kan disebutkan satu persatu, ada Pak Hairudin, banyak teman-teman yang masih belum datang, masih berhalangan, masih di jalan. Jadi kan bermula ketika ada kalimat yang Bang Farhad bilang, kalau lu serang gua, lu kasar sama gua hajar. Lalu Denny bilang, ya kan, ingatkan teman-teman semua yang ketika Denny datang ke tempat Bang Farhad, lalu dia bilang, lu hajar gua aja, gua salahnya apa? Lu emang udah nyerang dia? Emang lu udah kasar sama dia? Lu belum bikin video kasar, lu belum nyerang dia, lu udah datang, lu pukul gua aja deh. Mana mungkin seorang Bang Farhad pukul? Ingat kalimat hajar itu banyak kategorinya. Hajar itu seperti apa? Saya yakinkan sebagai orang hukum bukan hajar seperti ini. Kok dia mau melakukan minta dihajar dengan mengundang teman-teman media untuk hadir? Satu tindak pidana yang akan diperbuat. Kenapa dia melakukan mengajak teman-teman untuk meliput? Ini dia kan satu tindak pidana loh yang akan dilakukan ketika datang ke rumah itu.
Nah, lalu kemudian hari selanjutnya ada kalimat-kalimat yang makin hari makin menyerang, makin hari menyerang tidak berhenti sampai kalimat tai, dia bilang itu kalimat hebat. Ini dia tinggal di Indonesia, bukan di atau kan dia tuh tinggal di negara luar atau apa dan sebagainya. Maka dari itu kita memutuskan untuk melaporkan Denny Sumargo, dan hari ini sudah resmi kita laporkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 pasal 16 atau pasal 156 KUHP. Korbannya adalah Farhat Arbas dan terlapornya adalah Denny Sumargo dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Ini dia. Nomor LP-nya Bang? Bisa disebutkan nomor LP? Ya. Lalu sebentar, kan dengan nomor laporan polisi 342 B34. Nah, tentang apa Bang? Ke kiri, ke kanan Bang, ke kanan. Ujaran kebencian. Bang boleh ke kanan dikit Bang? Kanan dikit Bang. Permusuhan. Ujaran kebencian doang Bang. Ujaran kebencian Ras etnis. kiri bang. Berarti yang dirugikan siapa Bang? Yang dirugikan adalah Farhat Abbas dan suku Bugis. Kiri Bang. Bugis Makassar. Izin Bang, bukti-bukti yang dilampirkan mungkin barusan apa aja Bang? Banyak video kan yang menjadi bukti, Baik di akunnya dia. Selain video baik di ada akun dia Kanan dikit. dan banyak sekali. Bang, kiri Bang. Berarti nggak ada kata damai ya Bang? Berarti Nggak ada nggak ada kata damai. damai ya Bang kalau udah melaporkan ini? Ya ada kalimat tadi ujaran kebencian seperti sudah disampaikan oleh Bang Randy tadi, ya kan? Pasalnya udah Dan tadi. harus digaris bawah bahwa Denny itu bukan Bugis Pasal Makassar. 16, ya kan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, Ya cuma pendatang ngaku-ngaku dan Makassar. atau pasal 156 KUHP, Ancamannya 5 tahun. ancamannya 5 tahun ujaran kebencian. Artinya ujaran kebencian ini seperti apa yang tadi dikatakan oleh Bang Randy, kan? Masalah suku ini udah selesai bos, di Indonesia jangan lagi dibicarakan. Jadi ketika misalkan sebuah perusahaan, direktur utamanya orang Batak, lalu manajernya orang Jawa, kemudian wakil direkturnya orang Padang, itu udah biasa, udah lagi tidak terkotak-kotak, ya kan, terkait menyangkut masalah ras itu nggak ada yang kalimat kau Bugis, ya kan, Makassar kau Bugis, nggak ada lagi bos, harus udah jelas. Jadi jangan seolah-olah terjadi ikan ujaran kebencian yang mengadu domba antara suku. Suku ini di Indonesia sudah selesai saya anggap. Bang, Ada ini kerugian kan apa lagi? masalah Jadi yang di berawal garis dari bawah ya, di situ pernyataan Denny dia tidak pahami Bugis Makassar. Di situ ada ada bahasa orang-orang tua dulu yang Makassar saudara mereka. Siapa yang jadi raja di Goa, siapa yang jadi raja di Bone, siapa yang jadi raja di Lu, itu adalah mereka bersaudara. Jadi Sumatera, Sunda, Papua, tapi aku Indonesia. Nah, Ya. semangat aku Indonesia tidak dimiliki yang saya rasakan. Bahkan ketika saya mengatakan saya orang Bugis, bukannya dia menganggap itu sebagai saudara, malah. Nah, dan saya juga memang keberatan, orang tua saya itu kaget melihat gaya ini. Gitu. Lalu saya pikir dia bertamu, udah clear, tiba-tiba di luar dibuat seolah-olah saya ini adalah orang tidak berdaya, ketakutan. Padahal dia datang ke rumah saya, dia minta pukul saya. Terus apakah dengan kesopanan saya ini membuat saya penakut? Nah, udah nggak apa-apa. Kalian bilang saya penakut atau apapun, tapi saya sopan dan menghormati tamu. Nah sekarang silakan kalau dia berani, silakan dihadapi unsur-unsur pasal yang menjerat dia nanti ketika proses ini berlangsung. Bang Farhat, Alasannya apa dia mengatakan bahwa saya Makassar, saya Bugis, biarkan nanti dia menjelaskan dalam keterangannya ketika nanti di BAP oleh pihak penyidik. Bang nggak ada kata damai kah? Nggak ada kata damai kah? Agak sedikit ya. Nanti tolong diklarifikasi ke si Denny Sumargo ini. Tanyakan dia suku Bugis apa Makassar, ya? Apabila dia bukan suku Bugis Makassar, berarti dia sudah memprovokasi ya. Coba tanyakan ulang. Pasti dia bukan orang Bugis dengan Makassar dia. Oh, iya? Bukan suku itu. Bukan. Jadi dia bukan orang Bugis, Bukan, orang Makassar. pendatang. Saya Oh, tahu. pendatang dia? Iya. Oh, baru tahu kita, baru tahu ini. Coba tanyakan. Baru tahu ini, baru Benar tahu nggak ini. dia Bugis Makassar? Saya baru tahu. Suku Kenapa dia Bugis bawa apa masalah suku Bugis Makassar? dengan Makassar? Saya mau tanya, Ngaku-ngaku. Baru kenapa tahu malam kita, baru kenapa tahu. malam itu wartawan semua banyak ikut ini? Kenapa jawab kalian juga? Apakah kalian mendukung pertandingan saya dengan Denny atau gimana? Kalian tahu dari mana bahwa Denny akan datang ke rumah saya? Coba ada yang bisa menjelaskan?
Setahu saya orang mau berantem jarang ngundang media. Orang itu berantem. Orang mau ngundang orang mau berantem itu nggak mau berantem itu kamera nggak iya, aduh. Ini dari mana nih coba Bang, diperjelas. ini sudah melebar banget. Dia udah nyindir katanya saya pembuat kisru tentang masalah Agus. Bang Farad mungkin Baru tahu saya ada kan. Bang Barat mungkin. Iya bang mungkin kan tadi kan seperti bilang abang keberatan juga bawa media segala macam. Tapi kan pada saat itu Denny kan membawa satu kamera, kenapa Saya abang nggak mengizinkan tahu, gitu bang? saya juga nggak tahu. Karena saya kan posisi di dalam. Nah saya pikir kok ada dia satu gitu. Kalau nggak salah bukan kamera, ada orangnya dia masuk itu satu handphone. Iya, ini kan merekam. Iya. Akan dipublish. Denny udah izin Iya. juga. Kenapa abang mengizinkan? Walaupun saya izinkan dia publish, tapi bukan dengan gaya kesongongannya dia. Bukan, kan saya ini nggak tahu kalau dia ini itu live, tiba-tiba saya akan begini. Saya nggak tahu. Kalian tahu nggak sih pertemuan di dalam itu yang sebenarnya terjadi seperti apa? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Yang di dalam seperti apa? Coba jelaskan sini. Ya, di dalam di dalam itu seperti apa kan nggak tahu kan? Pertama dia gentar, dia pikir oh, ini orang dia takut lah, takut dipukul, makanya ada kamera. Ya saya nggak mungkin memukul. Tapi begitu kita merendah, melemah, dia ngomong kau. Ya, jadi pusing saya dengarnya. Akhirnya ibu saya telepon saya, loh kok itu ada orang kayak gitu nggak sopan sombong gitu. Ya jadi saya pikir udahlah pun, mungkin saya lebih jahat, mungkin aku lebih galak dibanding dia. Saya tenangin perasaan ibu saya. Tapi saya pikir-pikir, saya nggak lebih galak dari dia di situ. Saya halus banget. Nah saya bilang udahlah. Ketika saya tanya, Denny, kau bilang itu tai apa? Kamu kan orang pintar. Kamu orang pintar. Saya bingung. Masa kau dibilang tai, dibilang orang pintar? Saya berpikir. Sebelum saya berpikir di luar dia bilang itu tai katanya. Jadi tai itu artinya apa maksudnya? Ya kalau di rumah saya dia bilang tai itu saya hebat. Hebat. Dia menolak. Jadi Tapi kata saya dengar dia bilang bahwa tai itu ya dia kesel sama Farhad kan. oh. Nah, dan dia sekarang mulai obok-obok tuh, manas-manasi Agus supaya Agus dianggap kita perusuh. Padahal kan kita ujungnya bahwa kita ingin Agus dihormati sebagai manusia dan tidak diambil uangnya. Ya. Dan ingat ya, Itu aja, betul. kalau nggak ada Agus yang buta, tidak ada Tuhan gerakan hati manusia, bukan gara-gara podcast, nggak ada itu donasi. Tapi jangan merasa ada Denny dan ada Nopi bahwa uang itu ada. Tergerak hatinya itu kan manusia itu dari kondisinya Agus, dia lihat buta. Cobalah diaudit dari berdirinya yayasan itu berapa banyak dia pernah terima duit. Pasti yang paling besar pasti donasinya Agus ya. Karena saya yakin itu. Kan orang manusia Nanti itu kita minta tergerak. diaudit. Ya nanti kita akan minta audit itu. Berarti gak ada kata damai bang. Kenapa? Berarti gak ada kata damai. Kita baru melaporkan hari ini masih damai. Dia aja keluar baik-baik dari rumah saya, tiap hari ngomong, ngejek-ngejek saya. Tiap hari dia ngejek-ngejek. Ngejek kawan bang? Ya pertama dia bilang saya tukang perusuh. Dia tidak peduli mau ditayang layang-layangkan. Pokoknya betul-betul sangat mengecilkan. Tapi yang saya rasakan di masyarakat, justru teman saya menilai sama. Kok lu dikecilin, mereka marah. Mereka datang, mau nyerbu rumahnya, tapi jangan. Mau lihat dia orang apa? Dia memang asli Bugis, Makassar. Ya kan biasa kalau kita orang Bugis, orang Makassar, kita saudara. Kalau dia maunya ada burungmu, cabut pedang. Ada nyalimu, cabut pedang. Kan jadi begitu. Gak harusnya menurut saya, pendapat saya adalah ketika pertemuan malam itu di Kemang, tempatnya Bang Farhad antara diri sudah selesai. Lah ketika kan sudah selesai ya, sudah selesai pertemuan malam itu. Sebenarnya belum selesai Mas, karena waktunya sangat singkat. Begitu kita jelaskan hajar itu adalah hukum jamin rakyat, selesai pulang, nggak mau salaman. Di dapur aja kayak begini, habis itu di luar. Jadi saya seperti kedatangan preman, bukan kedatangan teman, ya. Saya merasa kedatangan ini ada yang ajak adu otot, bukan adu otak. Tapi atas kalian tahu kan, kalau dibilang tai, apa tuh tai? Raja. Semua suku lah, semua suku di Indonesia. Ya kan arti kata tai, apa tuh arti kata tai? Kotoran. Ya kan kotoran kan. Semua suku lo di Indonesia nih. Nanti Ya kita kan? uji Nggak dari ada yang ahli bilang. bahasa. Kita uji dari ahli Apakah bahasa. satu kalimat itu harus diartikan oleh penyebutnya atau dalam arti umum? Ya kan? Ada kerugian apa lagi sih bang yang dialami? Kerugian? Oh, pertama dibilang saya penakut, kemudian saya cute, kemudian didatangi jarang, belum pernah ada orang di Indonesia ini datang, kecuali orang gila, orang yang fitnah ke rumah saya, atau kelompok yang nggak benar ya. Tapi karena orang gila saya diamin aja gitu. Saya nggak menjelaskan, lihat aja yang benar yang gila yang mana. Nah, tapi kalau dia ini terlalu merasa orang berani, ada yang puji-puji dia.
teman alumni, wah ini hebat, berani gitu, berani. Nah, makanya saya ucapkan terima kasih kepada Kapolres Jakarta Selatan. Bahkan orang bisa, kalau setboard di sini mungkin bisa goyang setboard di sini. Ini adalah tempat rakyat dan kita rasakan tempat keadilan di sini untuk mencapai kepastian hukum. Terima kasih Polres, mudah-mudahan segera proses hukum. Kita tunggu kalau harus tahan segera. Ini pasalnya ancaman hukuman 5 tahun. Ya, menimbulkan bahaya nih kan masalah ras. Oke bang. Oke bang. Jangan sampai melebar ini ya. Oke bang.